Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ah, dari kitab beliau yang Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah untuk mensucikan jiwa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita selalu diberikan kemudahan untuk meningkatkan pengetahuan ilmu agama kita semuanya sebagai landasan buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang kita lakukan sebagaimana kita fahami bersama, sebagaimana kita yakini bersama, adalah ibadah yang harus didasari dengan ilmu. Jika ibadah tersebut tidak didasari dengan ilmu, maka bisa jadi ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi telah kita yakini bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariat Islam ini dalam segala macam ibadah maupun dalam segala yang lainnya. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat meriwayatkan kepada kita semuanya dengan hadis-hadis yang sahih yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita, sehingga dengan sedikit demi sedikit kita menggali dan mempelajari agama kita melalui kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab hadis, maka di situ akan kita dapatkan ilmu bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita beribadah kemudian kita lebih mantap ya dengan dasar ilmu yang mendasarinya, maka kita lebih mantap di dalam melaksanakannya. Walaupun kita tidak harus hafal ya, karena untuk mengamalkan sebuah ibadah ya tidak harus menghafalkan dalilnya. Ya, tidak harus menghafalkan dalilnya, tapi paling tidak kita telah mengetahui bahwa ibadah yang kita lakukan ini berdasarkan dalil yang telah disampaikan oleh alim ini dan alim itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pokok utama, tujuan utama dari kita melaksanakan ibadah ini adalah agar hati kita bersih, hati kita suci, sehingga kembali kepada Allah kita berharap dalam keadaan suci dengan penuh melaksanakan ibadah tersebut. Kita masuk pada kaidah yang ke-9 yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, al-hadru minal ujubi wal ightirari bin nafsi. Mewaspadahi diri kita dari sifat ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Bahasa sederhananya, untuk
mensucikan jiwa kita, maka hendaknya kita waspada. Jangan sampai kita memiliki sifat ujub. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah cobaan buat kita semuanya apabila kita melakukan sebuah ibadah. Ya, karena syaitan itu begitu. Dia tidak akan berhenti dengan beribadahnya seorang mukmin. Ya, pertama dia menggoda orang beriman agar dia tidak beribadah. Sehingga tergodalah yang tergoda, maka tidak tergodalah yang tidak tergoda. Tetapi tatkala seseorang itu tidak beribadah, padahal dia mukmin, maka ini adalah sebuah keberhasilan syaitan memperdayakan manusia sehingga dia tidak ibadah kepada Allah. Terhadap orang-orang yang beribadah, mukmin yang beribadah, maka syaitan pun tidak mau kalah. Bagaimana ibadah yang dilakukan ini rusak, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa, sekalipun ibadah tersebut berdasarkan ilmu. Ya, sekalipun ibadah tersebut berdasarkan ilmu. Bagaimana syaitan berupaya agar ibadah tersebut rusak? Yaitu apa? Dia menyerang dari sisi keikhlasan. Yang seharusnya ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana ibadah yang dilakukan ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyakit riya, sum'ah, ataupun ujub. Maka dengan riya, ya, syaitan menyerang dengan riya. Dan ini adalah syirik kecil yang perlu kita waspadai, sebagaimana yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya. Ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qala ar-riya. Yang paling aku takutkan, di antara yang aku takutkan menimpa kalian adalah riya, adalah syirik kecil. Maka tatkala Rasul ditanya, apa itu ya Rasulullah? Adalah riya. Melakukan ibadah, tapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sekalipun tidak ada orang yang memujinya. Ini hati-hati. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan dia sendiri. Artinya bukan termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan bersama orang lain. Kalau yang dilakukan bersama orang lain itu kan seperti sholat berjamaah, ataupun ya infak, sodako yang diketahui oleh orang lain, berkorban, ini kan diketahui oleh orang lain. Nah, atau ibadah-ibadah yang kita tidak lepas dari dilihat oleh orang, ya, seperti kita melaksanakan sholat-sholat sunnah di masjid. Ini syaitan tidak mau berhenti untuk menggoda kita. Biarkan kita melakukan ibadah, biarkan kita melakukan sholat, bahkan apapun ibadah yang kita lakukan ketika dilihat oleh orang lain, bagaimana ibadah tersebut rusak. Itu dengan riya tadi, diantaranya. Ya, itulah kaum muslimin yang harus kita waspadai. Jangan sampai hati kita ini kesuciannya terkotori. Keikhlasan kita kepada Allah terkotori. Mestinya ibadah itu hanya kita harapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Tapi ternyata balasan yang besar itu tidak diraih, tidak didapatkan, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Yaitu ibadah yang didasari karena riya tadi.
melaksanakan ibadah ingin dipuji oleh orang, tidak ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi ibadah tersebut adalah ibadah yang berdasarkan ilmu. Ya, ibadah yang shawab, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun ibadah yang dilakukan sendiri, yang tidak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya, yaitu ibadah-ibadah yang disembunyikan. Nah, karena ada ibadah-ibadah yang disembunyikan, dia sengaja bermaksud untuk tidak menampakkan ibadahnya. Ya, sedekah ditunaikan secara diam-diam. Nah, memberi infak misalnya dengan dimasukkan ke amplop, tapi tidak disebutkan namanya, sekedar dimasukkan ke kotak infak misalnya, dimasukkan amplop, tidak menyebutkan nama. Atau memberikan sumbangan dengan ditulis hamba Allah. Ini infak, sedekah dari hamba Allah. Bagus. Menyembunyikan identitas, menyembunyikan amal. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, syaitan tidak berhenti sampai di situ, menggoda kita. Walaupun kita sembunyikan amal, tapi syaitan akan menyerang dengan jalan yang lain. Yaitu apa? Menumbuhkan sifat ujub. Ya, menumbuhkan sifat ujub, yaitu membanggakan dirinya dengan amalan yang dikerjakan. Ya, selama ini misalnya dia bisa rutin menginfakkan hartanya untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya, seperti masjid, seperti pondok, seperti apa begitu, tempat-tempat yang digunakan oleh kaum muslimin. Selama ini dia secara rutin, dan itu dia lakukan secara sembunyi, ya, tidak menunjukkan ya identitasnya, selalu menginfakkan, dan itu mungkin tidak dalam jumlah yang kecil, tapi besar. Setelah terbangun bangunan yang megah, yang bisa digunakan untuk ibadahnya kaum muslimin, untuk menuntut ilmunya anak-anak kaum muslimin. Nah, terkadang syaitan di situ menyerang dengan mengatakan, membisikkan ke telinga dia bahwa dialah yang punya andil besar dalam pembangunan tersebut, sehingga dia berbangga dalam dirinya bahwa akulah yang punya andil besar dalam pembangunan ini. Tidak ada yang paling besar infaknya kecuali saya, tidak ada yang paling rutin infaknya kecuali saya. Nah, dia bangga dengan amal ibadahnya itu. Inilah contoh, yaitu ujub, membanggakan amal ibadahnya. Ini contoh sedekah, infak. Salat juga demikian. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ibadah yang seperti ibadah salat malam yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah dengan penuh keselamatan. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ya, tadkhulul jannata bisalamin. Ya, afsus salam. Ya, diantaranya yaitu menyebarkan salam. Dan diantaranya adalah kata Rasulullah, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari, sedangkan banyak orang malam tersebut dalam keadaan tertidur. Ya, nggak ada orang lihat. Dia hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembunyikan amal, dan itu bagus. Ya, tapi sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, syaitan tidak mau berhenti sampai di situ.
Ya, sekalipun seseorang ini menyembunyikan amalannya, menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan ibadahnya, dia berusaha untuk menjadikan rusaknya amalan orang ini. Itulah pandainya syaitan. Sehingga apa muncul dalam hatinya? Gak ada orang yang malam-malam gini bangun kecuali aku. Gak ada orang-orang yang apalagi dingin seperti ini melakukan qiyamul lail kecuali aku. Akulah satu-satunya orang yang rajin menunaikan qiyamul lail walaupun cuacanya dingin seperti ini. Orang lebih suka, lebih enak untuk tidur. Tapi saya rela untuk bangun melaksanakan qiyamul lail. Lihat itu teman-teman, satu kamar dengan saya. Ini kalau santri. Teman-teman satu kamar dengan saya itu. Nggak ada yang bangun kecuali aku. Dinginnya seperti apa, aku tetap menjaga qiyamul lail. Dia berbangga dengan keadaan seperti itu. Membanggakan amalannya. Tatkala orang-orang tidak mengerjakannya. Hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit. Ya, bahkan terkadang penyakit ini juga menimpa orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ya, orang-orang menyampaikan ilmu. Ya, tatkala dia menyampaikan ilmu, kemudian yang hadir subhanallah, ya ratusan bahkan mungkin ribuan, berbeda dengan Ustadz Fulan misalnya. Ya, yang hadir cuma separuhnya, atau bahkan mungkin seperempatnya, atau mungkin cuma sedikit. Tapi ketika dia yang menyampaikan ilmu subhanallah dari segala penjuru hadir untuk mengikuti kajiannya, hal itu kemudian menjadikan dia berbangga diri. Melihat itu. Itu bicara dalam hati. Bukan disampaikan kepada orang lain. Dia berbicara dalam hati. Ya, ketika aku yang datang subhanallah. Ya. Aku yang banyak pendengarnya. Aku yang banyak pemirsanya. Aku yang banyak hadirin untuk mendengarkan. Lihat itu orang-orang lain. Asatid yang lain. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Bukan karena orang ini ilmunya sangat banyak sehingga orang senang untuk itu. Kalau itu sih nggak masalah. Ya, orang itu memang diperintahkan untuk mengambil ilmu dari orang yang berilmu. Ya, setiap ucapan, setiap perkataannya didasarkan dengan ilmu. Tapi kepada diri sendiri, pribadi, ya, kepada pribadi ini bisa menimpa. Hanya aku yang banyak dihadiri oleh kaum muslimin pengajiannya, yang lainnya nggak ada. Nah, ini penyakit kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan penyakit ini. Jangan sampai hal itu menipu diri kita semuanya. Ya, jangan sampai hal itu menipu diri kita semuanya. Kenapa? Dengan seperti itu, keikhlasan kita ini rusak. Keikhlasan kita rusak. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, wal igtirari bin nafsi. Tertipu dengan diri sendiri. Ya, tertipu dengan amalannya sendiri yang seharusnya dia itu ikhlas kepada Allah, tetapi tidak. Kama qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu surat An-Najm ayat nomor 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian memberikan tazkiyah kepada dirimu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan mentazkiyah dirimu. Jangan mengatakan kamulah orang satu-satunya yang banyak beramal ini, banyak beribadah ini, melakukan ibadah ini, ibadah itu. Jangan kamu mentazkiyah dirimu sendiri. Ya, jangan kamu memberikan rekomendasi kepada dirimu bahwa kamu satu-satunya orang yang melakukan kebaikan ini, yang lain tidak.
Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Ta'ala itu lebih tahu. Ya, siapa yang paling bertakwa itu Allah Ta'ala tahu. Fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadulu ala zakatiha wa solahiha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memuji diri kita sendiri, karena hal itu menunjukkan bahwa kita memberikan tazkiyah kepada diri kita, kita menganggap diri kita itu yang paling baik. Li'anna taqwa mahalluha al-qalbu. Ketakwaan itu tempatnya di hati. Ya, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, kata Rasulullah. Ya, bertakwa itu di sini. Letak ketakwaan itu di hati. Ya. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang paling tahu ketakwaan itu ada pada diri seseorang ataukah tidak. Itu Allah Ta'ala lebih tahu. Jangan mengatakan dirimu orang yang paling bertakwa. Ya, jangan mengatakan dirimu orang yang paling bertakwa. Ya, kecuali Rasulullah SAW. Ya, karena Rasul memang beliau adalah orang yang paling bertakwa. Ya, tatkala ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW, ya, ibunda kita semuanya menanyakan tentang ibadah beliau. Tatkala ibunda kita, para umatul mukminin, menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah, bahwa ibadah Rasul itu begini dan begini, maka ka'annahum taqalluna. Mereka seakan-akan menganggap sedikit sekali. Maka mereka mengatakan, ya tentu saja seperti itu ibadahnya Rasulullah. Kan Rasulullah itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu kan orang yang dosa-dosanya telah diampuni, yang terdahulu, yang akan datang pun juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Adapun kita-kita ini nggak ada jaminan untuk itu. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya puasa terus nggak berbuka-buka. Kalau begitu saya melakukan qiyamul lail terus nggak tidur-tidur. Kalau begitu saya membujang terus nggak menikah-menikah. Hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Antum muladi taquluna kada wa kada. Nah, kaliankah yang tadi mengatakan demikian dan demikian, mengatakan puasa terus nggak buka-buka, sholat malam terus, nggak tidur-tidur, membujang terus, nggak menikah. Apa kata beliau? Ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Ya, wahai para sahabat, ketahuilah bahwa aku ini atqakum lillah. Aku ini orang yang paling takwa. Itu Rasulullah. Nah, Rasul adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana tidak? Ya, subhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Seluruh ibadah yang Allah syariatkan itu dilakukan oleh Rasulullah. Baik ibadah itu kecil, ibadah itu besar, wajib maupun tidak wajib, itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Layak beliau mengatakan, ana atqakum lillah. Aku ini orang yang paling bertakwa daripada kalian. Nah, adapun kita ini umatnya. Ibadah apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian kita itu membanggakan dirinya. Lagi pula, apakah ibadah ini diterima oleh Allah, kita juga belum tahu. Seandainya mendapatkan penilaian, nilainya berapa itu kita juga tidak tahu. Ya, karena ibadah kita itu Masya Allah, ya, untuk mendapatkan keikhlasan kepada Allah itu berat sekali. Lihatlah contoh saja kita itu dalam melaksanakan ibadah sholat. Baik itu sholat yang kita lakukan bersama imam, atau sholat yang kita lakukan sendirian. Lihat itu. Ya, apakah sejak awal takbiratul ihram sampai kita salam, itu kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat itu. Ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di awal takbir dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah takbir, apalagi dia bersama imam sholat jahriyah, apakah sepenuhnya mendengarkan bacaan imam?
kemana pikiran kita. Ya, apakah kita pikirannya selalu kepada Allah atau kepada yang lainnya? Maka kita akan mengatakan bahwa pikiran kita hanya kepada Allah atau pikiran kita kepada Allah itu di awal-awal. Ya, Allahu Akbar, kita ingat kepada Allah bahwa kita itu sedang melaksanakan sholat. Setelah itu, wah, udah pikirannya ke sana kemari. Nah, pikirannya ke sana kemari. Tahu-tahu kita ingat kepada Allah tatkala salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita ingat. Ya, baru kita ingat kepada Allah. Di tengah-tengah sholat, pikiran kita ke sana kemari. Ibadah semacam ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dohirnya kita dikatakan orang yang sholat, ya, tapi apakah seperti itu takwa? Ya, apakah seperti itu takwa? Ya, iya seperti itu, tapi nilainya berapa? Nah ini, makanya jangan sampai kita ini memuji ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih tahu siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan nilai takwa. Huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Allah Ta'ala tahu siapa orang yang berhak untuk meraih ketakwaan. Wali anna hadal madha lin nafsi sababun lidukhulil ujubi alaiha. Nah ini, karena memuji diri sendiri ini menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam sifat ujub. Wasababun lirriya'i alladhi huwa muhbitun lil a'mal, dan menyebabkan riya yang menghapuskan amalan yang dilakukan. Ya, karena riya ini syirik kecil, dan syirik kecil ini menghapus amalan yang sedang dikerjakan. Nah, ini. Jadi kalau seseorang itu membanggakan diri sendiri, khawatirnya ini akan apa? Menjerumuskan dirinya kepada perbuatan, kepada sifat ujub, dan menyebabkan dia melakukan perbuatan riya. Sehingga dengan riya dan ujub yang dilakukan, ini menghapus pahala ibadah yang saat itu dia lakukan. Ya. Ketika dia sedang melaksanakan sholat, misalnya bersama orang, ya sholat sunnah, sama-sama melaksanakan sholat sunnah, yang sampingnya entah itu sholat sunnah apa, apakah tahiyatul masjid, ataukah qobliyah, sama-sama melaksanakan sholat sunnah. Orang-orang yang di samping kanan dan kirinya cepat gerakannya, dia itu subhanallah tumaknina. Gerakannya, bacaannya pelan, tumaknina gerakannya, Masya Allah. Nah, syaitan gak mau kalah di situ. Membisikkan di telinganya sehingga dia mengatakan, aku ini yang paling tumaknina dari teman-teman, aku ini yang paling khusyuk daripada yang lihat itu. Semuanya sudah pada selesai, padahal cuma dua rakaat saya belum selesai. Membanggakan ketumakninahan yang dia lakukan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seandainya sholatnya dilakukan secara tumaknina dan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa besar itu pahala yang diraih. Ya, tapi karena dengan ujub tadi itu merusak ibadahnya, bisa-bisa ibadah yang dikerjakan saat itu tidak mendapatkan apa-apa, dan itulah efek dari melakukan perbuatan syirik kecil, yaitu dengan ujub dan dengan riya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makanya hendaknya kita selalu memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar memperbaiki ibadah kita semuanya. Ya, agar memperbaiki ibadah kita semuanya, baik dari sisi sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan baik yaitu terhindar dari sifat-sifat yang bisa merusak atau mengurangi ibadah kita sendiri.
Ya, makanya kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memperbaiki ibadah kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li sholihati wajtinabil muharramat. Seorang mukmin sekalipun dia telah bersungguh-sungguh melakukan amal saleh, bersungguh-sungguh menjauhi keharaman, fa innahu la yazalu muqassiran, maka dia tidak luput dari yang namanya kurang. Ya, masih kurang kita itu. Ya, sesoleh apapun yang kita lakukan. Ya, sebaik apapun yang kita lakukan dan semaksimal apapun keharaman itu kita tinggalkan, maka kita masih kurang. Fa innahu la yazalu muqassiran, maka kita itu masih kurang dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, wa dzaliman li nafsihi, dan kita juga zalim dengan diri kita sendiri. Ya, melakukan ibadah tapi mendolimi diri sendiri. Apa ada? Iya. Ya, ibadah tapi mendolimi diri kita sendiri. Nah, di saat kita yang semestinya mungkin waktunya istirahat, ya, badan ini butuh diistirahatkan setelah bekerja, ya, bekerja siang malam, kemudian malam kita itu bertekad setiap malam kita tidak tidur, mulai dari awal malam sampai akhir malam, mulai dari terbenam matahari sampai subuh, maunya kita itu qiyamul lail tersebut. Maka itu bisa jadi mendolimi diri kita sendiri. Kenapa kok mendolimi diri sendiri? Iya, karena jasad kita itu butuh istirahat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wali nafsika alaika haqqun. Ya, terhadap jasadmu, kami itu harus jasadmu itu punya hak pada dirimu untuk kamu tunaikan. Nah, untuk kamu tunaikan itu apa? Diistirahatkan. Nah, ini orang melakukan kedoliman, dia juga apa? Mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena seharusnya badannya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi tidak. Ini termasuk mendolimi diri sendiri. Itu. Jadi itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ini yang kurang, yang mendolimi diri sendiri. Wa idza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu siddiqu hadhil ummah wa khairun nasi ba'dal anbiya'i, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu siddiqu hadhil ummah, ya, siddiqnya hadhil ummah, orang yang jujur, orang yang membenarkan. Dikatakan siddiq itu orang yang membenarkan. Karena apa? Adalah beliau alaihissalam di awal-awal menyampaikan risalah dakwahnya, kemudian beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pengajaran berupa ilmu untuk yaitu salat, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha dalam perjalanan 1 malam. Yang menurut akal itu adalah sebuah kemustahilan. Ya, melakukan perjalanan di zaman itu. Ya, melakukan perjalanan di zaman itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu saja kalau dilakukan dalam 1 malam, waktu itu sesuatu yang mustahil. Apalagi sampai mengatakan diangkat ke langit, kemudian menerima wahyu pensyariatan sholat. Maka orang-orang musyrik waktu itu mengambil kesempatan untuk mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha untuk
mencari pendukung, mencari penguat bahwa Nabi Muhammad ini bohong, ini dusta. Masa iya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dilakukan dalam satu malam? Nggak mungkin. Nah, hal itu diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Bakar ini adalah orang yang dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam. Maka datanglah mereka kepada Abu Bakar, ya, menceritakan, dan maunya adalah agar mereka ikut mendustakan sebagaimana mereka. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah itu yang mengatakan adalah Rasulullah SAW, maka aku pertama kali yang membenarkannya. Itulah kemudian beliau diberi julukan As-Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiqu hadil ummah. Itu pertama kali orang yang membenarkan kisah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, kemudian turun kembali ke dunia dengan membawa syarat mulia ibadah salat, maka beliaulah yang pertama kali membenarkan. Nah, kalaulah beliau dikatakan Siddiqu hadil ummah, orang yang pertama kali membenarkan hal itu. Wa khairun nasi ba'dal anbiya, orang yang paling baik setelah para nabi. Ya, setelah Nabi SAW. Lamma sa'alan nabiyya an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW agar diajari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat. Allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula, maka beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni antal ghafurur rahim. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang menunjukkan sampai pun Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan seperti tadi, Siddiqu hadil ummah khairun nasi badal anbiya, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyatakan bahwa dirinya masih mendolimi diri sendiri. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, diriku ini, bahwa aku ini telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Jadi Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku ini banyak melakukan kedoliman pada diriku sendiri. Aku ini orang yang banyak melakukan kedoliman pada diriku sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan itu adalah sebuah dosa yang tidak bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau, hai Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni aku, wahai Allah, dengan pengampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sebab Engkau adalah zat yang maha al-ghafur, maha menerima pengampunan, maha mengampuni seseorang, dan maha menyayangi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq Siddiqu hadil ummah. Ya, dan banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pujian-pujian Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menunjukkan kemuliaan beliau. Dan ulama sepakat, ya, kaum muslimin sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, kecuali Syiah. Nah, maka Syiah mengingkari hal itu, bahkan mengatakan dengan kata-kata yang keji kepada beliau. Nah, maka kaum muslimin sepakat kita abaikan Syiah. Nah, maka kaum muslimin sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh oleh Rasulullah untuk menyatakan di hadapan Allah,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini banyak melakukan kedoliman pada diriku sendiri. Nah, dan tidak ada yang bisa mengampuni kedoliman itu kecuali Engkau, ya Allah Ta'ala. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kedoliman pada diri sendiri adalah sebuah dosa. Dan itu tidak bisa diampuni. Tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghfirli, maka ampuni aku. Ampuni kedoliman-kedoliman yang aku lakukan pada diriku sendiri ini. Ini Abu Bakar. Makanya kata Syekh di sini, fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu. Kalaulah Abu Bakar saja seperti itu. Ya, kalaulah Abu Bakar saja seperti itu, disuruh oleh Rasulullah untuk menyatakan bahwa dirinya banyak melakukan kedoliman pada diri sendiri, fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu. Bagaimana dengan orang selain Abu Bakar? Ya. Apakah itu dibanding dengan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah khairul quruni qarni? Bagaimana jika dibandingkan dengan sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai khairul qurun? Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Apalagi jika dibandingkan dengan generasi di zaman ini. Ya, yang kebaikannya Masya Allah, orang-orang di zaman dulu subhanallah, kebaikannya itu nggak bisa ditandingi. Ya, kebaikan para sahabat secara umum, terutama sahabat yang disebut oleh Rasulullah qurunul mufaddalah. Ini para sahabat. Ya, bagaimana gigihnya mereka, bagaimana semangatnya mereka untuk berilmu dan beramal. Tidak satu amalan pun yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali mereka berusaha untuk menirunya. Tidak ada perkataan yang terucap dari lisan Rasulullah kecuali mereka amalkan. Tidak ada bacaan-bacaan yang diucapkan oleh Rasulullah, zikir-zikir yang disampaikan oleh Rasulullah, kecuali mereka tiru. Itu dikatakan oleh Rasulullah masih lebih baik Abu Bakar. Ya, kalau Abu Bakar saja seperti itu, maka bagaimana dengan orang lain? Apalagi di zaman kita. Ya, fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu. Ya, selain Abu Bakar, yaitu para sahabat, setelah para sahabat yang lain ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita. Ya, yang kita itu diperintah untuk sholat, enggak sholat. Ya, diperintah untuk sholat jamaah, enggak jamaah. Disuruh puasa, ya enggak puasa. Ramadan disuruh puasa, ya puasa hari pertama tok. Sama hari terakhir, tengah-tengahnya enggak puasa. Padahal enggak sakit, enggak pergi, enggak safar. Disuruh puasa, enggak puasa. Disuruh baca Quran, yang enggak baca Quran. Disuruh zikrullah, enggak zikir. Ini kita. Kita banyak harta, disuruh sodako, enggak mau sodako. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan, yang kita tidak melakukannya. Yang dilakukan oleh orang-orang dahulu dari kalangan para sahabat. Nah, kalau orang-orang semacam itu, ya, orang-orang semacam itu, terutama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW, masih disuruh oleh Rasulullah untuk mengatakan, "Dzalamtu nafsi dzulman katsira." Bagaimana dengan kita? Lalu apa yang kita banggakan dengan ibadah yang kita lakukan? Enggak layak kita itu untuk membanggakan amal ibadah kita semuanya. Enggak layak kita itu mengatakan, akulah yang paling, akulah yang paling. Paling apa? Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu banyak dolim. Kita itu banyak dolim terutama kepada diri sendiri. Selain kita itu banyak berdolim kepada orang. Ya, kalau kita dolim dengan diri sendiri, itu urusannya dengan Allah mudah. Ya, urusannya dengan Allah itu mudah. Tapi kalau dolim dengan orang, Masya Allah, hati-hati. Itu nggak akan bisa tuntas. Nggak akan bisa selesai sampai kita itu meminta kerelaan, keriduan, atau mengembalikan hak-haknya. Nah, kalau tidak, nanti urusannya panjang sampai akhirat. Itu kalau dolim dengan orang. Ini Abu Bakar nggak ada kedoliman dengan orang. Yang ada yaitu mendolimi diri sendiri. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu termasuk di antara hal yang untuk menjadikan sucinya jiwa kita
Jangan sampai kita itu berbangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengatakan akulah yang paling atas ibadah yang kita lakukan. Karena kita sendiri belum tahu nilai ibadah kita itu berapa. Nilai ibadah kita itu berapa? Dapat apa? Dapat berapa nilai ibadah kita? Karena ternyata ibadah yang kita lakukan ya banyak terkotori dengan berbagai macam kotoran hati. Nah, wa indama sa'alat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha an qaulihi ta'ala. Dan tatkala ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, walladzina yunfiquna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka diberi atas apa yang mereka diberikan, maka hati mereka adalah hati yang takut. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka itu takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda kita bertanya kepada Rasulullah SAW, qalat ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Wahai Rasulullah, apakah mereka-mereka yang takut kepada Allah, takut dikembalikan kepada Allah ini adalah orang-orang yang minum khamar, adalah orang-orang yang mencuri? Qala sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tidak wahai Aisyah, tidak wahai bintu As-Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq, Siddiqah bintu Siddiq. Tidak wahai putrinya As-Siddiq. Namun mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang sedekah, wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang suci. Orang yang suci hatinya takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan bangga dengan amal ibadahnya, serasa karena akulah yang paling melakukan sehingga potensi untuk diterima itu lebih besar. Bukan itu takutnya di sini. Takutnya orang-orang, kata Rasulullah, humul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang ya takut dikembalikan kepada Allah, ya. Takut dikembalikan kepada Allah Ta'ala, padahal pasti akan kembali kepada Allah. Namun ketika kembali kepada Allah, takut salat mereka tidak diterima oleh Allah. Takut puasanya tidak diterima oleh Allah. Takut sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Takut amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditakutkan oleh mereka ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujub ini membahayakan sekali. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari penyakit hati yang ini. Wa qala Abdullah ibnu Abi Mulaika rahimahullah. Dan berkata Abdullah ibnu Abi Mulaika rahimahullah, adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsihi. Ya, Ibnu Abi Mulaika berkata, saya mendapati lebih dari 30 sahabat. Ya, seorang tabi'in mulia. Lebih dari 30 sahabat, kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala qalbi. Mereka itu takut dengan sifat munafik yang ada dalam dirinya. Apa sifat munafik? Menampakkan Islam, mengingkari dan di hatinya. Ya, menampakkan amal ibadah, tapi hatinya mengingkari dia itu melakukan ibadah. Itulah orang munafik. Ya. Makanya orang-orang munafik di zaman dulu itu begitu. Mereka ingin merusak Islam, ingin merusak Rasulullah dan para sahabatnya, tidak bisa. Tapi mereka menyusup dari dalam sehingga menampakkan Islam di sini, menampakkan syarat-syarat Islam di hadapan kaum muslimin waktu itu.
sholat, bahkan mereka sholat berjamaah. Orang-orang munafik di zaman Rasul itu sholat berjamaah, 5 waktu sholat berjamaah. Waktunya Ramadan mereka puasa, sodako juga sodako, korban juga korban, ibadah dilakukan semua. Tapi itu dinampakkan, di dohirnya saja, hatinya mengingkari kalau dirinya sholat, hatinya mengingkari kalau dirinya puasa, hatinya mengingkari kalau dirinya melakukan syariat Islam. Dan itu ditakutkan oleh para sahabat, jangan sampai pada diri saya muncul ada sifat munafik, yaitu menampakkan Islam tapi menyembunyikan, ya, mengingkari dalam hati. Itu dia ditakutkan oleh para sahabat. Makanya mereka nggak ada yang bangga dengan amal ibadahnya, nggak ada yang bangga dengan amal saleh yang dia lakukan. Justru yang ditakutkan adalah sifat orang-orang munafik ini menimpa dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri majelis ini dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiku jama'a isa'an wa amnan. Thumma talal hasanu innal ladhina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang mukmin mengumpulkan 2 hal, yaitu mengumpulkan kebaikan dan kehati-hatian. Sedangkan orang munafik jama'a isa'atan wa amnan. Ya, orang munafik juga mengumpulkan 2 hal, tapi kebalikannya. Mengumpulkan kejelekan dan menganggap dirinya aman, merasa amalannya diterima, merasa amalnya baik, merasa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh Imam Hasan Al-Basri dikatakan ya ini sifatnya orang munafik. Dan orang munafik memperbanyak kejelekan. Memperbanyak kejelekan dan merasa dirinya aman. Merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dirinya tidak akan ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membacakan ayat walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam hati mereka ada khasyah, ada rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya, agar kita senantiasa menjaga dan memelihara ibadah kita semuanya. Jangan sampai ibadah yang selama ini kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan dengan penuh susah payah, dengan pengorbanan waktu, tempat dan seterusnya, jangan sampai perjuangan yang begitu berat menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena riya ataupun karena ujub maupun sum'ah. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, agar kita selalu istiqomah untuk melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.